Dulu aku pernah bertanya, kenapa sih bahagia dan rasa senang itu sementara? Meskipun ada, tapi kenapa harus ditarik lagi? Baru sebentar bahagia, malah sedih lagi. Sampai-sampai aku tuh ngerasain kalau aku tuh udah gak berhak buat bahagia, apalagi dalam hubungan cinta. Berat banget ya ternyata kalau kita masuk ke dalam kata cinta. Ya mungkin enggak semuanya sama seperti aku, tapi aku yakin kok kalian pasti juga bakal ngerasain lika-liku di dalam hubungan kalian. Bagiku, kenapa susah banget ya untuk kenal seseorang yang bisa ngeyakinin kita akan sebuah cinta. Yang ada cuman dateng, baper, runtuh. Seperti apa ya? Seperti seolah-olah mereka tuh lagi mainin boneka cinta. Sampai-sampai aku udah gak mau buat ngedeketin lagi sama yang namanya cinta dan komitmennya. Kalian pernah gak sih ngerasain perasaan aneh atau perasaan yang gak biasa, seperti udah gak mau kenal sama yang namanya cinta? Dan ini juga bukan soal mati rasa ataupun hilang perasaan suka sama orang, tapi soal rasa yang hilang karena udah takut buat sakit hati yang kesekian kalinya. Entah karena masa lalu yang berujung tragis, ataupun karena kepercayaan yang hilang terkikis. Tuh kan, keasikan sampai lupa nanyain kabar kalian. Oh iya, buat semuanya, gimana hari ini? Menyenangkan bukan? Semoga saja ya. Jadi, apa kalian udah nerima kabar baik di hari ini? Kalau misalkan udah, cerita dong, kalian nerima kabar baik apa? Kalaupun bagi yang belum, bukan berarti kalian gak berhak buat nerima kabar baik itu. Ya mungkin aja belum, atau mungkin aja lagi OTW ke kalian. Semoga ya. Jadi gimana? Udah dengerin podcast yang sebelumnya, yang kagum dalam diam? Semoga ada hikmah yang dapat kalian ambil ya. Kemarin juga banyak banget yang bilang, Kak itu ngomongnya kecepetan, Kak itu soundnya terlalu kecil suaranya, Kak itu bla 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 bla. Banyak banget. Jujur, aku makasih banget sama kalian yang udah ngasih kritik. Ya karena sama aja ternyata masih banyak yang perhatian sama aku. Apa sih? Oke, buat kedepannya aku bakal rapihin lagi kok podcast yang aku bawain. Dan maaf banget kalau emang masih banyak kurangnya. Namanya juga baru awalan. Oh iya, di episode kali ini aku bakal bawain topik baru yang berjudul Trauma akan Cinta, yang dimana 90% dari jutaan manusia di bumi itu pasti sudah pernah ngalamin. Kali ini aku cenderung ngasih topik yang rada berat buat didengerin sama kalian. Mungkin bakal bawain getaran-getaran yang mantep banget dah pokoknya buat kalian nikmatin. Mau sedikit cerita, namun tak banyak makna dan perlu logika untuk mencerna katanya. Kalian pernah punya masa lalu gak sih? Ya pasti pernah lah. Kok aku jadi nanya gini sih?
masa lalu yang susah dilupain, tapi juga gak mau buat diulangin. Seperti halnya kalian tuh ngerasa udah gak mau lagi kenal sama kayak gitu. Oke, tanpa basa-basi mending kita langsung aja. Bersama saya X dengan podcast Abal-Abal, siap nemenin kesunyian Anda dengan puisi yang semoga banyak makna. Enjoy listening quietly and feel the vibration. Trauma cinta. Siapapun pasti pernah ngalaminnya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat sekali. Ada juga yang ngira lagi trauma cinta, padahal lagi lebay aja sama semuanya. Kira-kira kalian yang mana? Arti kata trauma sebenarnya nggak lebih kok dari sekedar luka. Trauma juga kan respon emosional akibat kejadian yang sangat parah dalam hidup kita, yang dapat juga nimbulin dampak jangka panjang secara fisik maupun mental. Tapi kalau trauma lebih ke mental sih. Trauma juga bisa jadi luka batin yang terus-menerus ngebayangin hidup kita. Ya sah-sah aja sih kalau kalian nganggep diselingkuhin mantan juga termasuk trauma. Apalagi jika kepercayaan kalian telah dipermainkan. Ya sudah, sekarang mari mengudara dengan puisi yang sedikit bermakna. Oke, let's go. Aku tahu bagaimana rasanya itu saat kau terbang dengan sayap maya, meninggal pijak tempat kau berada. Terbang bersama ribuan senyum di hatimu. Aku tahu itu, kebahagiaan yang kau rasa karena jatuh cinta. Juga tahu rasa sakit karena jatuh cinta. Semua tentang cinta, aku udah kenyang. Aku udah lelah dengan cinta dan segala komitmennya. Yang kau tahu, semua yang bersarang dalam cinta adalah palsu. Satu-satunya yang nyata yang bisa aku lihat adalah rasa sakit. Rasa sakit yang mengusur rimba hatiku. Ribuan kali aku sudah dikhianati, ribuan kali aku sudah dibohongi, ribuan kali juga aku sudah dihancurkan. Apakah itu yang dinamakan cinta? Apakah mencintai harus berarti aku harus membiarkan hatiku diiris? Sudah, aku sudah muak dengan semua itu. Lelah rasanya hati ini berjuang, karena akhirnya hanya rasa sakit yang tertinggal. Aku tak ingin jatuh cinta kembali, karena berarti itu aku akan jatuh lagi ke dalam lubang nestapa. Aku tak ingin menangis di sudut malam lagi. Aku tak ingin meratap kisah yang penuh pilu. Kenapa cinta begitu tega menyiksaku, mempermainkanku bagai makhluk berhati tembok, membawa ke langit tinggi, lalu jatuh ke dasar jurang. Aku gak butuh cinta. Untuk apa dicintai jika pada akhirnya aku yang diduakan? Untuk apa diperjuangkan jika pada akhirnya aku yang akan dibuang? Lebih baik sendiri. Aku ingin menjadi matahari. Meski sendiri, tapi masih bisa bersinar. Meski sendiri, tapi masih bisa membahagiakan orang di sekitar. Kuat, tangguh, bersinar, meski tanpa ada yang menopang. Dalam kisah cintaku, 99% adalah kisah balada. Si bodoh cinta dan si tolol perasaan. Aku hanya boneka cinta yang entah sampai kapan layak kau permainkan. Mulai sekarang, aku gak ingin jatuh cinta lagi. Begini aku jauh lebih bahagia daripada yang dulu-dulu.
Mataku bisa kering dari air mata. Hatiku juga bisa lebih tenang akan semuanya. Oke, segitu aja puisi dari aku. Dan kalau aku ngomong masih belibet atau masih ada salah kata yang mungkin kalian gak suka, mohon dimaklumin ya. Buat kalian, cintailah traumamu hingga kau yakin kau tak mencintainya lagi. Aku paham kok seberapa menakutkannya jatuh cinta bagi sebagian orang. Meski aku sendiri bukan termasuk orang yang trauma. Mungkin sebagian diriku juga lelah dan ingin berhenti sementara. Namun sisi yang lain juga menyukai peluang baru dan rasa lebih hidup walau menyakitkan. Makanya tidak sampai trauma. Ambil waktu jedamu, nikmati traumamu, resapi dia, cintai, hingga suatu hari nanti kau ingin mencintai hal lain selagi trauma itu. Ya, gak harus memaksa diri untuk bisa mencintai orang lain lagi sih. Mencintai kan bisa dipandang luas, bisa dipandang sempit atau spesifik. Aku sih lebih suka sudut pandang yang luas, gak tahu kalau kalian. Dan kalian yang ingin mengakhiri rasa trauma ini, bisa kok walaupun butuh waktu untuk pulih rasa itu. Intinya mah, kamu coba kenalin lingkungan baru dengan orang-orang yang baru yang menurutmu itu bisa menjauhkan dari masa lalumu. Dan buat kamu yang lagi usaha buat ngilangin rasa trauma, semangat ya, terus berkembang sampai kamu benar-benar lupa akan masa lalumu. Mungkin saat ini adalah waktu dimana kamu takut membuka diri, fase dimana kamu takut untuk memulai ulang semuanya. Takut ketika kamu menemukan seseorang, tapi trauma masih menghantuimu. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak benar-benar takut jatuh cinta. Kamu hanya takut terluka. Kamu gak takut dengan orang yang baru, tetapi kamu takut sama orang yang di masa lalu. Kamu takut membiarkan orang yang masuk ke dalam dan membuat dirimu sakit oleh kenangan yang lalu. Jangan menghukum dirimu karena satu orang di masa lalu. Semoga kamu mau bermesra hati dengan kehidupan. Ketika kehidupan memberikan orang yang lebih baik, biarkan orang itu masuk. Orang ini akan menyembuhkanmu. Dan kamu harus percaya bahwa ada orang yang tidak akan melepaskanmu ketika hidup menjadi sulit dan ketika keadaan mulai memburuk. Ya, meskipun gak sepenuhnya pulih, tetapi aku yakin kok kalian semua pasti bisa buat ngembalin rasa yang udah hilang karena ini itu. Tapi ketahuilah dan percayalah, semuanya bakal baik-baik saja kok. Tetap percaya diri ya, capek boleh, tapi jangan sampai nyerah. Oh iya, buat kalian yang mau podcast bareng aku, juga bisa kok, biar kita bisa sama-sama sharing-sharing tentang banyak hal. Atau kalian pengen cerita, tapi malu untuk speak up, kalian juga bisa kok cerita dengan curhat hitam, biar nanti aku yang sampein ke teman-teman yang lain. Dan kalau mau request topik, juga boleh kok. Next time aku bakal bawain topik yang lain dari kalian. Sekian podcast abal-abal dari aku. Dan terima kasih buat yang udah mau dengerin. Sekali lagi maaf banget ya kalau masih belepotan. Mohon diambil sisi positifnya ya buat podcast kali ini. Semangat kalian dan semoga tetap bahagia. See you.